Nah, pemirsa, sahabat otomotif, ini dia biangnya. Honda Accord Cielo. Ini adalah seri Accord dari pabrikan Honda. Merupakan mobil sedan yang termasuk di golongan mewah di zamannya. Honda Accord Cielo tahun 94 ini adalah generasi pertama keluarnya Honda Accord Cielo, karena sebelumnya ada Accord Maestro itu yang keluar di tahun 90 sampai 93. Yang tahun 93 dan 92 akhir itu sudah injeksi, sedangkan 90-91 masih karbu. Kalau Honda Accord Cielo itu sudah semuanya injeksi. Oke, kita mulai dari bodi, kondisi bodi. Ini kebetulan kita memang selalu nyari barang yang di atas rata-rata, baik secara bodi, interior maupun mesin. Kita memang selalu cari yang kondisi prima gitu. Seperti halnya yang kita lihat di depan kita ini, bodi masih kaleng-deng ya, masih tipis semuanya. Nat-nat juga masih lempeng, masih utuh, masih lempeng semua. Bisa kita lihat itu sampai depan, sebelah kiri juga, sebelah kanan juga. Nah, kita lihat. Oke, kondisi list-list kaca tanpa sealer. Nah, masih nggak ada sealernya sama sekali. Nih, ini namanya apa ya kalau orang bilang ini, selokannya ini juga masih orinya, masih bawaannya orisinilnya. Ini sebenarnya bisa dilepas untuk dibersihin, bisa ini ya. Nah, ini kondisi list kacanya, nol sealer, bener-bener nol sealer. Oke, kondisi bodi ini, catnya memang masih tergolong istimewa, ini sangat mulus. Memang pernah ada perbaikan di beberapa bagian, istilahnya di sepet lah, tapi memang masih ada sebagian ini yang cat yang masih ori. Itu kayak di atas, di atap itu sepertinya masih ori. Kalau di bumper ini kelihatan, ini pernah disepet ini kan. Nah, ini kelihatan ada goresan kayak gini, ini pernah disepet, pernah kena dempul, tapi overall masih tipis ini. Lampu sein masih orisinilnya, lampu depan juga sein masih orisinil. Ini lampu peta ya, seinnya yang ini kalau Cielo. Itu plat nomor dudukannya masih orisinil, pajaknya baru, bisa dilihat ini pajak bulan 9, plat ganti tahun depan. Logo Honda biasa, grillnya masih orisinil juga. Spion ya. Untuk Honda Accord ini memang semua spionnya sudah support retract. Jadi dari dalam ada tombol yang bisa melipat secara otomatis, tidak perlu dilipat manual. Oh din, jero enek, Mbah. Ini sen sebelah kiri. Kalau orinya itu ada kayak gini ya. Ini lampu stop lamp belakang, ini juga masih orisinilnya. Ya. Logo Hondanya ini untuk Cielo warna hijau, ini memang logonya warna gold biar terkesan lebih mewah gitu. Accord juga gold. Kalau tulisan Cielo di atas plat nomor ini adalah tambahan, ini variasi. Sebenarnya nggak ada ini tulisan Cielo ini, tapi ditambah seperti itu kelihatan lebih manis, lebih elegan. Nah, ini kaca yang sebelah kiri ini ada retaknya dikit, tapi masih kuat, masih kokoh. Misalkan mau dibenahi juga bisa itu ke tukang kaca itu, dan nggak terlalu mahal, paling kisaran 150 itu sudah jadi utuh kembali. Bumper belakang kita lihat ini kondisi masih jos, masih senter masih urut,
ya. Nah ini bisa kita lihat ada cat yang lupas. Nah ini bisa dilihat, ini memang masih tipis ya, jadi tidak tebal, ada dempulnya memang tapi tidak tebal. Kalau mobil di tahun-tahun 90-an ya, seeranya ini memang seringkali dempul agak tebal, terus kaca ada sealer, itu hal yang biasa gitu. Tapi untuk mobil yang kita review kali ini memang masih super istimewa lah. Kita lihat bodi sebelah kanan. Nah, masih lempeng semuanya, masih kaleng semuanya. Handle pintu juga masih orisinil. Ini sein sebelah kanan. Ini ada tambahan variasi list. Ini lampu yang kanan, lampu depan, headlamp utuh semua. Ini list kaca sebelah kiri masih utuh semua. Ini selokannya juga masih orisinil. Oke, bodi itu overall istimewa. Kaki-kaki ini kebetulan memang masih orisinilnya, baik secara shockbreakernya, pernya maupun velgnya. Ini memang velg orinya bawaannya. Di spesifikasinya adalah ini pakainya ring 15. Nah ini inner fender juga masih utuh. Kita lihat di sana. Depan belakang juga masih utuh semua. Kalau ban ini memang sudah ganti ya, tahun 94 ya, jangan berharap kita masih nemui ban di tahun 94 karena pasti sudah nggak layak pakai. Tapi ini kondisi masih tebal juga semua, bisa dilihat. Empat-empatnya masih tebal semua, jadi tinggal pakai, nggak usah mikir kaki-kaki. Untuk shockbreaker, suspensi dan sebagainya kemarin juga habis permajaan, bukannya diganti total ya, tapi disempurnakan. Jadi ada yang kurang enak, dibikin enak. Sekarang udah nyaman. Untuk jalan besar, jalan bergelombang, insya Allah nyaman lah, termasuk nyaman. Pemirsa nanti bisa menikmati naik Honda Accord, ya, Honda mewah di zamannya, bener-bener nyaman. Sok juga masih standar. Ini tidak diceperin atau dinaikin, masih standar full. Jaraknya memang segini ya, kalau untuk kondisi standarnya. Oke, kita masuk ke bagian interior. Belakang dulu aja ya. Saya lihat begitu dibuka pertama langsung khasnya Honda Accord Cielo ini kelihatan. Joknya masih bludru, masih orisinilnya. Untuk 9495 itu Accord Cielo memang model kulit joknya itu ada motifnya kayak gini ya. Ini kayak bulu-bulu macan apa gimana itu ya. Nah, bisa dilihat ada motifnya kayak gini. Nah, itu masih utuh semua. Spons juga untuk Accord itu sponsnya memang terkenal kuat, nggak cepet kempes nih. Bisa kita lihat ini loh. Tapi ini masih kencang semua. Door trim juga masih orinya. Seringkali door trim itu sudah diganti dengan yang sintetis itu, tapi ini masih full ori. Yang sebelah kiri, belakang, kanan, depan juga masih full orisinil. Bagian atap itu juga masih orisinil ya. Lampu kabin ini juga masih nyala. Kita lihat ya. Nah, ini juga sensor otomatis nyalanya di pintu ini juga masih jalan. Misalkan ini kita pencet set, maka lampu mati. Nah, kita lepas dia nyala. Itu selaras atau bersamaan dengan nyalanya lampu di samping ini di pintu. Kalau seri Accord memang di pintu itu selalu ada lampunya. Dan untuk Accord Cielo yang sedang kita review ini, keempat-empatnya semua pintu lampu masih nyala, sensornya masih berfungsi semua. Oke, kita pindah ke bagian depan. Ya, seperti ini tampilan di kabin bagian depan. Door trim masih orisinilnya, lampu masih nyala, joknya masih tebal juga, sponsnya tidak kempes.
sini. Ini ada apa namanya, sun visor juga masih utuh. Ini orisinilnya, bawaannya dari lahir. Di sini ada kaca. Nah, kalau dibuka, yang suka jalan bawa anak istri, nah di sini istri bisa ngaca di sini, jadi nggak usah repot bawa kaca. Dashboard masih fungsinya masih bagus. Untuk mobil ini masih presisi dashboardnya. Ada ini apa, monitor ini sebenarnya jadi satu rangkaian sama head unitnya, tapi ini kebetulan pas tidak dipasang. Kalau mau dipasang bisa, ini kabelnya kan di sini. Kita pindah ke sebelah kanan. Ya, kita duduk di sini. Oke, pemirsa, di Accord Cielo ini naikannya memang cenderung kerasa lega ya. Jadi untuk Honda Accord itu sejak Maestro atau Prestige atau Accord Vigor atau Accord lama sampai sekarang Accord Cielo ataupun Accord VTI dan sebagainya, itu memang lebih panjang dan lebih lebar dimensinya daripada seri Civic ataupun City. Jadi Honda memang mengeluarkan 3 seri, yaitu Civic, Accord, dan City. Bisa kita lihat dashboardnya masih utuh semua. Ya, kalau mobil lama di tahun-tahun itu biasanya sudah hal biasa kalau di dashboard itu ada apa, kayak kembung-kembung, ada udara yang masuk di dalamnya itu, tapi ini semua masih utuh yang kita review. Ini cuma ada kotor dikit-dikit, ini bisa dibersihin. Ini tisu. Cas spion masih orisinilnya juga, sun visor yang sebelah setir masih kenceng juga, engselnya. Oke, di sini head unitnya sudah diganti ya. Jadi kalau head unit bawaan itu belum support USB, SD ataupun auxiliary kayak juga nggak ada yang bawaan. Kalau yang ini memang sudah diganti menyesuaikan zaman ya. Kalau zaman sekarang masih nggak support USB, auxiliary, ya kita mau ngapain, nyetel radio tok itu juga nggak begitu menarik. Nah, konsekuensinya apa? Kalau pakai head unit yang sudah variasi atau sudah diganti, maka antena yang di belakang, di atas roda belakang kiri kan ada antena, itu tidak bisa secara otomatis lagi gitu kalau Honda Accord. Jadi antena itu hanya bisa otomatis kalau masih pakai head unit yang orisinil, begitu kata teman saya yang di bengkel. Tapi misalkan saya pikir kalau dibuat saklar sendiri sih, saklar on off kayak gitu, kemungkinan bisa sih dibikin antenanya bisa naik turun sendiri gitu, karena memang Accord punya antena yang bisa otomatis naik turun ya. Kalau pakai head unit bawaan itu saat kita switch ke radio, antenanya otomatis akan keluar sendiri, modot dewe ya, wong Jawa bilang gitu. Terus neleng ini kenapa masih orisinilnya memang sependek ini ya. Tapi saya pikir nyaman kalau lengannya kita taruh di headrest ini, kemudian tangannya kita megang ini, nyaman sekali. Ini memang luas ini ruangnya. Oh yang ngomong-ngomong headrest, ada bagasi yang cukup lega di sini memang di tengah kabin. Nah ini headrest juga masih utuh, masih normal, masih kenceng juga kancingannya. Ini panel-panel AC ya. Jadi untuk on off nya masih analog. Kalau untuk switch arah angin ini sudah digital ya, arah atas, ini atas dan kaki, ini kaki aja, ini adalah apa ini namanya, kaki sama keluar di ini yang buat kaca ini. Nah ini biasanya kalau jalan malam itu kan terlalu dingin, nah kita tinggal kalau nggak ingin udara AC keluar dari sini, dinyalakan yang tadi yang terakhir, jadi cuman keluar di sini buat ngatasi biar nggak ngembun di jalan. Ini masih fungsi semua, digitalnya ini masih fungsi semua. Ini ya sekedar bagi-bagi informasi saja, siapa tahu bermanfaat ya teman-teman. Bagi yang udah tahu ya ngam ini aja. Ini ada logo panah melingkar ya. Kalau ini panahnya dari luar masuk mobil kan, ini kan dipencet, ini diketahan, dipencet lagi keluar. Nah pas kita posisi tahan
Ini adalah yang nyala adalah yang ini, yang panah melingkar ini udaranya ditahan di dalam kabin, jadi tidak ada udara yang masuk dari luar mobil. Nah, kalau kita lepaskan kayak gini ada udara yang masuk ke dalam kabin mobil. Nah, ini bisa kita pilih ada udara yang masuk, jadi nggak nopo mulek lah istilah bahasa Jawa ini, nggak mulek di dalam kabin. Ini heaternya juga masih fungsi ini. Ini tombol AC. Kalau Honda itu khasnya beda dengan Toyota ya, memang Honda ini memberikan switch AC saklar sendiri selain saklar blower ini angin. Jadi ketika kita nyalakan ini anginnya keluar. Nah, kalau ini nggak nyala maka akan keluar angin aja, nggak ada dingin-dinginnya, AC-nya nggak kerja. Itu kalau ini kita nyalakan baru kompresor AC bekerja, keluar dingin. Setir ini masih orisinil, klakson juga masih orisinil, masih stereo, kita dengar. Nah, masih stereo. Kondisi setir ini masih overall masih bagus nih, masih mulus semua. Nah, bisa kita lihat ini tanpa cover setir nih. Ini masih mulus benar-benar. Yang tengah, bagian tengah ini masih soft touch, masih jeruk. Nah, ini pemirsa yang istimewa lagi dari mobil yang kita review. Bisa kita lihat kilometernya total ini 125 ribuan. Ya, bisa dibayangkan. Mobil tahun 94 ini kilometernya ini baru jalan sejauh 125 ribuan. Apakah ini asli? Ya, kalau saya terus terang belinya bekas, tidak beli dari baru. Jadi saya tanya ke pemilik sebelumnya, itu bilang memang ya itu asli mas, memang dulu dari Klangenan, dari orang yang memang mobil ini jadi Klangenan, jadi rawatan, nggak sing buat istilahnya dipakai harian enggak, tapi cuman saat-saat tertentu aja, dia pengen jalan-jalan sama keluarga, itu mobil ini selalu dirawat. Tapi kalau saya lihat memang kilometer segitu, kalau kita lihat kondisi overall baik secara kondisi bodi maupun interior, ya saya pikir secara lah masuk akal. Jadi ketika kilometer segini memang kondisinya masih istimewa semua, tidak ada bekas laka, tidak ada istilah bekas-bekas modifikasi yang neko-neko kayak gitu, memang ya bisa jadi masuk akal sih, memang mobil ini baru kilometer rendah. Oke, semua panel ini masih berfungsi. Nah, dengar suara ya, ting tong. Nah, ini adalah khasnya Accord. Jadi kalau kita lupa matiin lampu, entah itu lampu utama atau lampu kota, itu saat pintunya dibuka, kunci dilepas, pintunya dibuka, itu dia akan kasih peringatan, halo masih ada lampu yang masih nyala, kayak gitu. Nah, ini kalau kita matiin baru dia akan mati bunyinya. Oke, ini lighter buat nyalain rokok. Kemudian ini adalah buat asbak yang di bagian depan, tapi untuk saat ini saya kira sudah ini nggih. Sangat jarang orang yang pakai asbak di sini gitu. Asbak juga ada di bagian belakang, bisa kita lihat. Oh, ini di bawah. Nah, ini untuk penumpang. Tapi lebih baik janganlah ya. Lebih baik nggak usah merokok lah di dalam mobil. Oke, ini bahkan jam digitalnya ini masih nyala ya. Biasanya sih kalau jam digitalnya ini sudah nggak nyala itu hal biasa yang wajar untuk dimaklumi. Tapi ini memang masih nyala. Nah, ini kebetulan kita nggak pakai kunci, jadi jamnya cuma nyala ketika kita pencet kayak gini. Nah, ini nyala. Tapi kalau kita kontak on, itu otomatis jamnya akan selalu nyala. Seatbelt utuh semua, berfungsi dengan baik. Handle pintu itu hal yang wajar, sudah patah atau sudah kusam di Honda Accord ya. Tapi untuk yang kita review kali ini, mobilnya ini bener-bener semua masih bawaan. Handle pintu itu masih orinya itu, jadi di bautnya itu masih ada karet penutupnya itu loh. Kayak gini, coba kita lihat. Nah, itu di dalamnya itu masih ada baut, nggak kelihatan ya, tapi yang jelas handle-nya masih utuh semua, masih krom semua. Yang sebelah kiri, depan, belakang, depan, sebelah kanan, depan, belakang kita lihat. Oke. Dan panel tadi sudah saya katakan ini masih fungsi semua, wipernya depan ini sama ini water sprayer ya, kalau orang bilang kocrotan lah atau apalah, itu masih fungsi juga. Jadi kalau kita tarik ke atas tuasnya kayak gini, dia akan muncrat airnya itu dari lubang yang ada di atas kap ini. Panel-panelnya yang ada di pintu ini juga masih utuh semua.
door trim masih utuh, nggak ada sobek-sobeknya. Nah ini on off nya power windows. Kalau kita di on ini semua bisa buka jendela, kalau di off ini yang bisa dibuka cuman kita yang di driver aja. Ini electric mirror, semua berfungsi, naik turun kiri kanan ini fungsi semua. Ini switchnya yang L itu kiri, R kanan kayak gini. Kalau di tengah ini biar safe aja, nggak senggol. Nah ini ada tombol kecil, ini adalah tombol retract spionnya. Kalau kita pencet sedet, dia akan menutup atau membuka otomatis. Itu. Ini saklar power windows masih utuh semua, masih orisinilnya, ini belum ada yang diganti. Ini saklar untuk central lock. Kalau kita pencet turun jadi kunci, kalau kita pencet naik dia akan membuka kunci. Ya. Central lock di sini masih fungsi semua, masih bagus. Kemarin pernah ada yang satu yang macet di belakang kiri atau mana ya kemarin, saya lupa. Tapi udah dibenahi, sekarang sudah berfungsi normal semua. Sudah dipasang alarm juga remote. Ini tambahan ya lampu biru ini. Ini adalah alarm remote variasi. Ini karena remote alarmnya baru, jadi ada 2 buah itu batang remote-nya. Oke pemirsa, bagian bodi sudah, bagian interior sudah. Apalagi ya? Oh iya, kita coba lihat bagian mesin dan bagasi belakang. Kita buka, ini tuas bagasi belakangnya, ini kita tarik yang warna merah. Kalau yang kecil ini adalah tuas pembuka tutup bensin, saya pikir sama lah itu setiap mobil. Ini tuas open kap mesin kayak gitu ya. Kita lihat dulu di bagian bagasi belakang. Nah bisa dilihat ini pemirsa, sahabat otomotif, untuk bagian bagasi catnya masih orisinil ini ya, masih orisinil, belum pernah dicat ulang, memang masih mulus. Kelihatan kalau mobil ini memang terawat dengan baik ya. Ini bagian lipatan-lipatan, delian-delian nih masih rapi semua. Apa ini kotor tuh. Oke, dalamnya juga masih bludru ya. Masih bludru semua, masih orisinilnya memang ini. Kita lihat ban serepnya di bawah sini. Nah bahkan ban serepnya itu masih orisinilnya juga. Oh, kok kecil mas? Iya, itu memang bawaan untuk mobil sedan Honda itu tahun-tahun segitu. Ban serep atau ban cadangannya itu memang kecil kayak gini, tapi ini bisa dipakai memang. Dan di sini kondisinya memang masih tebal. Kalau ini bawaan ini sepertinya masih bawaan dari baru tahun 94 ini. Oke, untuk kondisi lantai bisa dilihat ya, nyaris tanpa ropos sama sekali. Bukan nyaris sih, memang nggak ada keropos di sini. Di kanan maupun di kiri nggak ada keroposnya. Oke, kemudian itu tuas dongkrak. Dongkraknya di mana? Dongkraknya di sini. Nah, sebelah kiri ini bisa kita putar, dibuka, kelihatan. Nah, memang tempat dongkraknya secara orisinilnya bawaannya di situ. Kita tutup lagi. Oke. Oke, sekarang kita lihat di bagian mesin. Kita buka. Kita lihat yang pertama tulangan-tulangan ya, apron kalau orang bilang. Ini masih lempeng semua ya, ini masih ori, masih cat ori, tidak ada bekas laka, tidak ada bekas neko-neko, masih lempeng semua. Mesin juga masih orisinil ya, masih orisinil. Kita lihat power steering aman, tidak ada kebocoran. Tidak ada tempat air wipernya tadi nih kalau di Accord sebelah sini. Apalagi yang kasih mesin garing, kering, nggak ada rebes, nggak ada bocor. Ya filter. Ini oli kopling ya, oli rem ya, oli rem. Ini oli kopling, minyak kopling, nggak ada kebocoran juga. Kering semua. Ini tempat sekring di sini masih sesuai di kondisi
fitrahnya, kondisi seperti aslinya. Aki. Nah, untuk mobil yang kita review kali ini, barangkali teman-teman bertanya, itu kok ada kabel hijau itu apa? Ini dari pemilik sebelumnya memang sengaja ini ditambahkan yang namanya grounding atau penguat groundnya katanya gitu. Jadi ini dapatnya yang negatif, ini lari kemana-mana biar menguatkan groundingnya katanya gitu. Tapi misalkan ini dilepas, saya pernah coba ini dilepas juga, saya rasakan nyaman-nyaman aja sih, nggak ada yang berpengaruh. Tapi katanya pemilik sebelumnya itu lebih bagus ditambah itu katanya gitu. Kita lihat ini kabelnya juga nggak kaleng-kaleng ya, kabelnya kabel bagus juga sih. Ini ada yang satu larinya ke bawah ini ya, ini ke sasis berarti ya di sini. Ini satu lagi lari ke sasis sebelah sana, ini ke dinamo ampere. Ini ada lari ke sekring box. Ini yang satu lagi ke apa itu namanya, gelap. Satu lagi ke masuk ke bodi, itu mungkin ke bagian head unit atau apa operasional di belakang. Bagian atasnya, atapnya kap mesin ini bisa dilihat tulisannya masih ada ini, bawaan perhatian dan sebagainya. Sebelah kiri juga masih ada. Dan ini apa ini? Ini adalah lapisan bawaannya ya. Lapisan bawaan dari baru itu memang ada kayak gini. Kalau biasanya udah rusak, sobek-sobek itu sudah pada dilepas. Kalau ini masih ada, meskipun juga ada sobek dikit-dikit kayak gini, tapi masih dipertahankan. Ini masih cukup, masih layak lah untuk dipakai kan. Itu fungsinya kalau nggak salah redam panas dari mesin. Oke pemirsa, sahabat otomotif, barangkali itu review singkat untuk Honda Accord Cielo tahun 94, generasi pertama Honda Cielo. Semoga bermanfaat. Sekedar informasi, mobil ini memang sengaja kita iklankan ya. Jadi selain review untuk pemirsa biar tahu spesifikasinya, kondisinya Honda Accord Cielo tahun 94, tapi bila mana ada yang pemirsa yang berminat, bisa menghubungi kami. Ini dijual untuk kondisi yang overall istimewa seperti ini, yaitu seharga 45 juta rupiah. Itu pun masih bisa negonya di depan unit saja. Dan jika ada pertanyaan lain nanti bisa menghubungi kami. Oke pemirsa, terima kasih. Tetap semangat menjalani hidup, jaga kesehatan, selalu bersyukur. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar dapat memberikan manfaat. Terima kasih.